Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, sahabat-sahabat semua, khususnya yang sakit ambeien. Kali ini saya ingin bercerita tentang riwayat penyakit ambeien saya itu sampai mengalami operasi hingga saat ini. Saudara-saudara, setelah saya beberapa waktu lalu ngobrol-ngobrol dengan ibu saya, ternyata diduga kuat sakit ambeien itu juga ada faktor keturunan, karena ayah saya dulu, kata ibu saya, almarhum ayah saya itu juga sakit ambeien. Bahkan ibu saya bercerita ambeien ayah saya itu tidak pernah diobati ke dokter. Jadi hanya alternatif, hanya suuk-suuk lah orang Jawa gitu. Pernah suatu ketika ayah saya berobat ke salah satu saudara gitu yang dianggap mengerti, gitu disuruh di sini itu ditalikan ban, lalu dikalungkan di sini sampai jadi diganjel dengan ban sampai supaya tidak keluar dagingnya itu. Di anusnya itu diganjel dengan ban lalu dicantolkan di leher belakang, muter gitu. Nah itu menurut ibu saya itu juga sempat dilakukan oleh ayah saya. Bagaimana Bu hasilnya? Katanya ya tidak sakit itu, tidak, ya lumayan gitu ya. Karena waktu itu ibu saya bilang kalau ini saya nanti ke rumah sakit, otomatis saya harus nunggu. Sementara waktu itu anak-anak dari ibu saya yang jumlahnya 7 itu masih kecil-kecil. Sehingga ibu saya tidak kepikiran kalau harus ke rumah sakit. Dan zaman tahun 80-an ya, itu kita bisa bayangkan transportasi, komunikasi, macam-macam masih belum semudah sekarang. Akhirnya diobati dengan cara seperti itu. Bapak saya itu memang juga sering keluar, dan itu mungkin juga selain yang menyebabkan saya ambeien itu memang ada keturunan, barangkali seperti itu. Tetapi di samping itu, karena saya itu dulu orang kampung ya, karena kerjaannya saya itu pegawai negeri dan sawah ya gitu ya, saya sering ke sawah. Ke sawah itu ya melakukan pekerjaan yang di sawah. Bahkan saya masih ingat ketika SMA kalau tidak salah ya, itu saya mengangkat beban pupuk itu seberat 50 kg kalau nggak salah, disunggi di kepala begitu. Padahal berat saya SMA itu waktu itu 45 kilo. Jadi saya mengangkat pupuk sebesar 50 kg itu kira-kira jaraknya hampir ya 50 meter atau 100 meter. Itu saya capek sekali dan itu rasanya nggak karu-karuan. Hingga sekali itu saya mengangkat, selebihnya saya kurangi beratnya. Tapi ya masih agak berat, kerjanya memang masih berat orang di sawah ya, namanya di sawah. Nah setelah itu mulai sering kayak ada keluar gitu, bol itu kalau orang Jawa bilang boleh metu gitu. Nah tapi dimasukkan lagi. Pernah SMA juga itu sempat berdarah. Tapi saya malu, ini bagaimana cara ngobatinya, waktu itu juga tidak pernah ngomong kepada siapa-siapa. Yang jelas kalau keluar kita masukkan, kalau berdarah ya kita basuh. Tapi anehnya itu tidak ada perasaan sakit gitu, nggak ada. Sakit sekali nyeri enggak, jadi keluar gitu, keluar darah. Sampai berlanjut sampai kuliah, sampai menikah, sampai punya anak. Jadi itu saya tidak pernah mengobati secara serius karena memang tidak sakit, bisa dimasukkan. Pernah sekali ke dokter, 2 kali atau sekali itu cuma dikasih Ambiven. Pikir saya ini apa manjur ini, saya ini sudah lama sekali, belasan tahun, 20 tahun bahkan itu mengalami seperti ini. Tetapi saya juga akhirnya saya minum saja. Yang saya terngiang-ngiang, dokter itu bilang kalau masih bisa dimasukkan nggak apa-apa, diobati dulu aja, siapa tahu sembuh ya. Saya juga tidak pernah mengobati secara herbal, alternatif apa, tidak pernah. Paling Ambiven itu yang pernah saya minum dan itu tidak ngefek. Ambiven itu saya minum ketika itu berdarah beberapa hari itu. BAB itu ngucur, darahnya itu ngucur. Saya takut nanti kalau banyak darah yang keluar terus pusing macam-macam, maka saya ke dokter waktu itu dan disarankan minum itu. Tapi begitu mampat darahnya dan dagingnya tetap keluar setelah BAB. Bahkan tidak hanya ketika BAB, saya kalau jalan agak jauh, capek gitu ya keluar sendiri. Dimasukkan sendiri, cari tempat sepi, ngowok-ngowok gitu dimasukkan sendiri. Dan itu berjalan bertahun-tahun, dan ya kenapa saya dulu juga tidak mencari obat ya mungkin kelirunya saya di situ ya. Tidak sejak awal mencoba mengantisipasi dengan obat-obat atau dengan tindakan-tindakan yang tidak melelahkan. Saya bahkan pernah naik sepeda
keluar kota, kemudian sekolah ke rumah itu sering naik sepeda, jadi barangkali itu juga kecapean itu juga menunjang dari munculnya penyakit ini. Tapi itu sudah pengalaman yang berlalu, dan setelah puncaknya saya tidak ada pikiran operasi. Saya ada pikiran operasi itu juga mendadak ketika tanggal 6 Juni 2021 lalu, sepulang dari Surabaya pulang itu benjolannya tidak bisa masuk, dan meskipun kecil saya masukkan nggak bisa. Seninnya saya kerja, pas di kantor itu saya BAB, lalu keluar benjolan yang lebih besar lagi dan tidak bisa dimasukkan lagi. Sejak itulah saya sudah berpikiran, waduh ini kalau tidak bisa dimasukkan apalagi obatnya kalau tidak operasi. Maka saya pun langsung balik naik motor. Kerja saya di Batu, rumah saya di Malang, jaraknya sekitar 10 kilo atau 12 kilo gitu ya. Saya pulang, saya ke klinik Vaskes 1 BPJS jam 1 siang, kebetulan dokternya tidak ada. Saya pulang dan naik sepeda itu miring, pakai pantat yang satu gitu, karena benjolannya cukup besar. Setelah dari rumah bagaimana? Setelah koordinasi sudah ke UGD aja, ke Rumah Sakit Prasetya Husada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang jaraknya kira-kira 2 atau 3 km dari rumah saya. Naik sepeda motor dibonceng istri, tapi saya miring-miring begitu dan langsung ke IGD, langsung dilihat oleh perawatnya dan diketok palu, ini harus operasi. Ya sudah, itulah perjalanan operasi saya yang awal-awalnya saya tidak pernah berpikiran, karena saya melihat sebelumnya itu melihat beberapa informasi, ya sakit sekali ya operasi ambeien itu. Tapi begitu saya bilang harus operasi, ya saya siapkan mental, saya siapkan segalanya, dan waktu itu kondisi badan saya juga sangat sehat, makan saya tidak ada gangguan, saya suka makan meskipun kurus, dan bismillah ya saya ikuti apa saran dokter. Saya operasi hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, kemudian di rumah sakit semalam terus siang atau sorenya itu ya pulang. Setelah operasi kira-kira 5 hari itu saya baru BAB ya. 5 atau 4 hari itu saya di rumah baru mencoba BAB. Saya tidak tahu kalau di anus bekas operasi itu ada tamponnya sebulat begini, kain kasar yang dimasukkan ke dubur setelah dioperasi. Yang saya rasakan itu ketika di rumah sakit, saya ini mau BAB kok sulit ya, kok nggak ada yang keluar ya. Di rumah sakit saya nyaris tidak BAB selama 2 hari itu ya. Kemudian di rumah itu setelah 3 hari 4 hari itu ingin BAB, tapi kok sulit gitu kan. Kencing juga sulit. Saya khawatir ini ada pengaruh ini ya. Kencing sulit, BAB sulit, begini sakit. Itu masih dalam kurun 2 sampai 5 hari, panik seperti itu. Nah, setelah di rumah kalau nggak salah hari kelima atau keempat, saya agak lupa. Saya coba BAB dan saya coba gerayai, ternyata kok kayak ada kain digulung begitu. Akhirnya saya tarik, oh ini ternyata diganjel. Saya baru tahu itu, dokter tidak bilang. Jadi saya juga ya senyum-senyum sendiri, wah ada maklum, ada ditutup kayak seperti ini segede jempol lebih ya, itu diganjel di situ. Akhirnya setelah itu mulai bisa BAB, tapi jangan salah, BAB-nya juga sulit ya, sulit BAB itu sampai sebulan lebih. Bahkan pengalaman saya itu pernah saya hitung itu bolak-balik kamar mandi itu 10 kali lebih dalam sehari semalam. Ingin lagi ke kamar mandi, nggak ada hasilnya, zong, balik lagi, rebahan, ingin lagi, balik lagi dan tidak keluar. Ya rasanya gimana gitu, wah luar biasa. Nah tetapi sekali-kali juga keluarnya kecil gitu. Kemudian setelah operasi, sehari setelah operasi itu keluar cairan kuning yang baunya nggak enak. Cairan itu sampai sebulan. Jadi karena cairan itu tidak bisa berhenti, ngembes terus, saya awalnya pakai Softtek ya, Softeknya orang perempuan itu saya ganjel gitu untuk menahan supaya cairannya tidak netes ke bawah. Tapi lama-lama kok mahal juga ya kalau setiap hari pakai Softtek gitu. Lalu saya putuskan udahlah pakai tisu aja, murah, tisu yang digulung itu. Nah selama di rumah saya selalu berendam pakai Detol. Jadi 1 gayung air saya kasih 1 tutup Detol. Itu sudah putih, sudah bau nyengat, saya rendam di situ 10 menit, habis itu mandi atau kita bilas. Nah,
Setelah itu saya baru mencari info-info tentang penyakit ambeien, baru ketemu teman-teman di Facebook, kita saling tukar informasi, ada yang menyarankan diolesi betadin, kemudian airnya awalnya saya pakai air dingin, kemudian disarankan pakai air hangat, tambah enak di ini. Kemudian ketika sulit BAB, saya balik lagi kontrol yang kedua kalinya itu, katanya ya memang begini, saya dikasih pancahar. 2 minggu itu juga sulit terus, saya coba jati Cina, saya coba mikrolak yang dimasukkan, pokoknya pencahar. Kemudian dari teman lagi yang ada di Facebook itu bilang coba Lactulus, saya beli Lactulus. Kemudian ya apakah itu berhasil? Saya tidak tahu yang berhasil itu yang mana, karena obat-obat itu nyaris saya minum dalam suasana yang sama, ya, dalam waktu yang hampir sama. Seperti itu pengalamannya, dan 3 atau 4 hari setelah operasi itu keluar benjolan 2. Saya waktu kontrol ke dokter nggak apa-apa, nanti akan kempes. Ada 2 benjolannya, yang satu itu keras, yang satu itu agak lembut gitu. Ini ternyata setelah saya upload YouTube tentang ambeien, ini juga yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu keluar cairan, timbul benjolan, dan yang paling banyak dan paling dikeluhkan adalah sulitnya BAB. Ini memang tantangan terberat kita ketika operasi ambeien itu adalah sulitnya BAB. Tapi ada juga teman yang sudah 2 bulan ini belum sembuh, karena beliau itu dia itu memang ibu-ibu hamil awalnya, melahirkan dengan di vakum, kemudian setelah itu operasi ambeien, dan sampai 2 bulan lebih itu dia belum berani cebok sendiri, tapi sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa mulai duduk, tapi belum berani cebok sendiri karena dia trauma memegang anusnya, itu nggak berani. Jadi dicebokin suaminya atau ibunya. Sampai sekarang terakhir berkomunikasi kemarin masih belum berani, tapi sudah berangsur-angsur pulih. Tentang berapa lama nanti akan sembuh total, saya kalau boleh saya katakan 2 bulan. 2 bulan itu sembuh total, tapi setelah 2 bulan itu juga kadang-kadang sembelit itu masih sering terjadi. Teman-teman yang baru operasi ambeien yang mengalami hal yang sama, nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah bingung, karena itu memang rata-rata yang dialami seperti itu. Banyak sekali yang mengalami hal seperti yang Anda rasakan. Yang jelas itu proses-proses sakit ambeien memang tidak gampang, dan penyakit ini tidak kelihatan tapi sakitnya nyata. Orang yang kita ceritai belum tentu dia bisa berempati kepada kita, kecuali kalau kalian sakit apa kelihatan pucet, lentruk itu. Kalau ambeien itu kadang-kadang enggak, saya kelihatan sehat-sehat saja, makan itu enggak, tetap enak semua, tapi di anus itu waduh sakitnya luar biasa, jalan kayak orang sunat itu. Dan alhamdulillah sekarang 2 benjolan itu sudah kempes, meskipun ada kiwir-kiwir, jadi bentuknya sudah tidak normal lagi, ada daging sisa tapi lembut gitu. Itu yang saya alami. Semoga teman-teman yang melihat video ini yang awalnya bingung itu semakin bersemangat untuk menuju proses kesembuhan. Jangan khawatir ya, ini penyakit yang agak unik, dan ya tidak semuanya kadang-kadang bisa ngomong gitu ya. Tidak malu ada perasaan ini, karena ini bab onderdil ya. Bab di jerohan itu memang kita bicarakan kadang-kadang agak saru, tapi nggak apa-apa, karena ini demi pengetahuan, demi pengalaman ya. Saya kira tidak masalah. Semoga kalian semua yang sakit ambeien segera sembuh, yang operasi segera sembuh, tidak ada pikiran yang macam-macam, santai saja. Saya doakan semoga tetap sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.